Teknik intens yang digunakan BTS untuk berlatih untuk pertunjukan langsung. Ada banyak alasan kenapa BTS dianggap sebagai artis kelas dunia saat ini dan penampilan live mereka yang menggetarkan duduk di urutan teratas daftar. Sorotan dari setiap penampilan BTS bukan hanya koreografi mereka yang kuat dan penampilan panggung yang mendominasi, tapi juga stabilitas vokal yang mereka tunjukkan dengan begitu mudah saat melakukan gerakan tarian yang rumit. Baik itu dalam tur mereka sendiri atau selama acara penghargaan atau dalam penampilan acara TV, mikrofon menyala saat BTS naik panggung. Dengan penampilan luar biasa dari keterampilan menyanyi live mereka, orang-orang telah menunjukkan keingintahuan yang tulus tentang bagaimana para anggota melatih diri mereka sendiri untuk mencapai stabilitas ini selama bertahun-tahun. Untungnya bagi mereka, episode Suchwita baru-baru ini berisi beberapa jawaban. Pada 10 Juni KST, Jin muncul di acara YouTube Suga Suchwita sebagai tamu dan kemudian Jeo bergabung dengan mereka di meja, mengejutkan mereka dan pemirsa. Saat berbicara tentang pengalaman mereka sebagai anggota BTS, Suga mengangkat topik vokal langsung, mengatakan bahwa dia merasa luar biasa bagaimana keseluruhan garis vokal dimulai dengan nol pengalaman menyanyi langsung sebagai trainee. Sebelum bergabung dengan Bikin Musik, RM dan Suga adalah rapper underground dengan beberapa pengalaman dalam live performance vokal. Jae-hope adalah street dance yang mulai nge-rap hanya setelah dia bertemu RM dan Suga. Jin adalah siswa biasa, Jimin adalah siswa tari modern, dan V dan Jungkook adalah siswa sekolah biasa. Suga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada semua anggota yang meningkatkan keterampilan mereka dengan cepat dan bekerja tanpa lelah selama 10 tahun terakhir untuk meningkatkan diri. Sebagai tanggapan, Jin jujur tentang perjalanannya mencapai tingkat keterampilan vokalnya hari ini. Dia mengungkapkan bahwa dia enggan menyanyi live selama debut mereka karena menari dan menyanyi secara bersamaan terlalu sulit. Tetapi, para anggota terus mendorongnya dan setelah bertahun-tahun melakukannya di atas panggung, dia menyadari bahwa mereka semua telah mencapai tingkat di mana mereka dapat melompat-lompat dan tidak kesulitan mengendalikan nafas saat bernyanyi. Suga kemudian membeberkan beberapa taktik menarik yang mereka gunakan untuk melatih stamina dan pengendalian nafas. Untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, para member BTS akan berlari di tempat selama 10 hingga 20 detik sebelum menyanyikan bagian mereka. Ini adalah strategi umum yang sering dilihat digunakan oleh penyanyi K-pop lainnya selama latihan. Tapi cara kedua yang Suga sebutkan jauh lebih hardcore. Para anggota juga mengenakan masker kekurangan oksigen sebelum menyanyikan bagian mereka. Jenis masker khusus ini digunakan terutama oleh atlet untuk mensimulasikan efek ketinggian. Ini membatasi aliran udara saat kamu menarik nafas, meningkatkan detak jantung. Alhasil, latihan dengan masker ini membantu membangun daya tahan dan stamina. Pelatihan itu berbayar dan Jin punya cara yang menarik untuk mewujudkannya. Dia menyebutkan bahwa dia sering pergi ke rumah liburan bersama teman-temannya di mana mereka saling menantang untuk bertahan di bawah air paling lama di kolam renang. Jin menyadari dia sekarang bisa menahan nafas 2 kali lebih lama dari rata-rata orang. Suga bongkar rahasia peningkatan kemampuan nyanyi live di konser Agusti. Suga memulai tur solonya Suga Agusti The Tour pada tanggal 27 April dan sejauh ini dia telah melakukan 3 pertunjukan di Amerika Serikat. Salah satu dari banyak hal yang membuat penggemar terkesan selama pertunjukan adalah setlist yang sempurna, kurasi diskografi solonya sebagai Suga dari BTS dan Agusti. Sebagian besar dari daftar itu mencakup lagu-lagu dari album terbarunya The Day yang secara mengejutkan telah beberapa track berbaris vokal bersama dengan yang berbasis rap. Suga mengejutkan para penggemar ketika dia membawakan semua lagu berbasis vokalnya seperti Life Goes On, Amygdala, dan People secara langsung dengan membawakan lagu yang sempurna. Dia bahkan menyanyikan bagian vokal dari Burn It secara langsung yang awalnya dinyanyikan oleh Max dalam versi rekaman. Selama pemeriksaan suara konser pertama, beberapa penggemar yang menunggu di luar mengira vokal Suga adalah vokal Max. Sebelum mengumumkan album barunya atau turnya, Suga telah memberikan bocoran kepada penggemar tentang kemajuan menyanyinya selama live Weverse ulang tahunnya. Dia menyanyikan lagu Kim Kwak-sok, It's Not Love If It Hurts Too Much. Sambil memainkan gitarnya, ARMY kaget melihat kemajuannya yang tiba-tiba dalam bernyanyi, terutama betapa stabilnya dia memegang nada tinggi. Sejak live Weverse itu, sebagian besar penggemar menebak bahwa Suga mengambil pelajaran vokal. Bahkan pada bulan Juni tahun lalu, saat makan malam BTS Festa, dia sempat bercerita bahwa jadwal hariannya padat karena dia mengambil beberapa pelajaran termasuk vokal.
Tapi menurut sang rapper sendiri, progres vokal yang kita lihat saat ini adalah hasil dari latihannya sendiri. Setelah pertunjukannya di New York pada 29 April, Suga tampil live bersama Jimin dan keduanya berbicara tentang semua aspek berbeda dari tur solo ini. Jimin memuji keterampilan menyanyi langsung Suga ketika dia berbagi cerita tentang bagaimana dia mengerjakannya. Suga mengungkapkan bahwa dia awalnya mengunjungi pelatih vokal Jimin dan kembali 2 kali sebelum berhenti. Mempelajari teknis terbukti menjadi tantangan baginya dan kendala bahasa juga menjadi masalah. Jadi pada akhirnya dia malah berlatih lagu-lagunya sendiri. Selain bernyanyi secara live, Suga juga memainkan gitar dan piano di konsernya yang diakuinya bukan prestasi yang mudah untuk dicapai. Jimin setuju dan meyakinkan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik di pertunjukan langsung. Sebagai seorang rapper, produser, dan anggota boy group, Suga sudah berada di puncak karirnya, tapi fakta bahwa dia berusaha keras untuk belajar menyanyi untuk konser solonya hanya menunjukkan betapa tulusnya dia sebagai artis. Satu hal yang tidak bisa dilakukan Jimin, baru-baru ini Vogue merilis video eksklusif di belakang layar dari A Day Out with Jimin BTS selama perjalanan ke New York City pada awal Maret. Jimin melakukan perjalanan ke New York City untuk penampilan di The Tonight Show yang dibintangi Jimmy Fallon, di mana ia duduk untuk wawancara untuk mempromosikan album solonya Face dan melakukan penampilan langsung pertama dari judul lagu Like Crazy. Dalam video Vogue, Jimin dapat dilihat di elemennya nongkrong dan bercanda dengan produsernya P-Dog dan memberikan gerakan sambil berlatih dengan penari sebelum syuting terakhir. Selama salah satu momen yang lebih menyenangkan dalam video, seorang anggota staf bertanya kepadanya apa yang dia kenakan ketika dia sendirian di rumah atau di kamar hotelnya. Menjadi godaan dia, Jimin menjawab, "Kalau kamu ingin tahu tentang itu, datanglah ke rumahku." Setelah itu, ia mengintip kamar hotelnya dengan sangat singkat dan mengungkapkan satu produk yang selalu ia bawa ketika ia bepergian, masker lembar. Anggota BTS dengan bangga mengangkat masker sheet tunggal yang bertumpu di meja samping tempat tidur dan menjamin bahwa itu bukan penempatan produk berbayar. "Uangku, pembelianku," dia dengan tersenyum menekankan. Masker lembaran spesifik yang ditunjukkan Jimin kepada kamera adalah oleh merek Mediheal yang berisi solusi pohon teh. Jimin mengatakan alasan kenapa dia selalu membawa masker itu bersamanya adalah bahwa kamar hotel cenderung menjadi sangat kering. Jadi dia selalu memakai masker sebelum tidur untuk melindungi kulitnya. Jadi kalau kamu bertanya-tanya bagaimana pria itu muncul di bandara dan jadwal lainnya dengan kulit sempurna meskipun berada di bawah banyak tekanan, 8 kali BTS ungkap rahasia fandom dan ARMY menangkap kebohongan BTS di depan kamera. Fandom BTS telah menciptakan dunia meme dan lelucon batin mereka sendiri, dan BTS tahu semua tentang itu. Inilah 8 kali BTS mengungkapkan rahasia ARMY. Yang pertama, semuanya menyenangkan dan permainan sampai RM lock on. Saat game BTS baru Net Marble dirilis, para pemain membuat cerita animasi fiksi penggemar yang hanya dapat dilihat oleh ARMY, atau begitulah yang mereka pikirkan. Di Weverse, RM memposting tangkapan layar dari episode penggemar dengan judul tepat, yaitu tanda tanya. Baik penulis penggemar Korea maupun Inggris tidak aman dari raja multibahasa ini. Yang kedua, jenis kue apa? Suatu kali, Jaehyuk bertanya kepada RM jenis kue apa yang ingin dia makan dan Suga berkata, "Tentu saja itu harus kue keju berulang, kan?" Suga mereferensikan lirik salah dengar dari lagu solonya Sisau. Lirik sebenarnya adalah "Oke, banbogduen sisogem", yang berarti "baiklah, permainan jungkat-jungkit yang berulang". Tetapi beberapa penggemar yang berbahasa Inggris salah dengan lirik sebagai "Oke, dia menjatuhkan cheesecake". Yang ketiga, saat itu Jimin mengekspos ARMY dengan mengekspos V. Good Boy V memiliki kebiasaan anak nakal yang mengunyah permen karet yang tidak terlihat, dan itu membuat penggemar liar. Mereka dengan senang hati menikmati kebiasaan ini secara rahasia, sampai Jimin tiba-tiba manggil V. "Apakah ini yang kamu sebut memukul 2 burung dengan 1 batu?" Yang keempat, gunung es yang datang. Berbicara tentang V, dia tahu semua tentang pengiriman. Ketika dia bertanya pada penggemar, apakah mereka punya ide tentang bagaimana dia bisa tertidur dengan cepat, seorang ARMY menulis, "Saya tahu, Oppa bisa melihat foto Jungkook Oppa yang dia cintai."
Lupakan Bob fakta, V menenggelamkan kapal Taekook dengan fakta. Yang kelima, fanchan Euphoria. Di video konser untuk tour Love Yourself, BTS di Eropa menampilkan klip Jungkook yang bereaksi terhadap nyanyian buatan penggemar untuk Euphoria. Setelah mendengarkan beberapa kali, dia mengetahui apa yang dikatakan ARMY dan dia tertawa terbahak-bahak. Yang keenam, kirim para badut. Fans menyebut diri mereka badut ketika mereka gagal menebak dengan benar apa yang BTS lakukan. Tapi V sendiri secara tidak sengaja memanggil mereka dengan postingan Weverse ini. Yang ketujuh, apa yang diinginkan ARMY? RM mengungkap kecintaan seluruh fandom untuk gelombang tubuh ini di I Need You. Apa yang diinginkan orang, dapatkan orang. Yang kedelapan, Suga berkata, tidak ada yang gratis untukmu. Di fansign, fans meminta Jin untuk menyanyikan Awake, tetapi Suga tidak menyukainya. Dia tahu bahwa ARMY akan merekamnya dan mengunggah videonya ke Twitter untuk dilihat.